Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita tentu di channel Asikin Aja. Baik teman-teman, di hadapan kita kali ini sudah ada sebuah proyektor lagi dari brand yang mungkin teman-teman sudah lama dengar ya. Mungkin teman-teman juga sudah punya barang-barang dari brand ini ya. Dan saya juga pernah mencoba speaker dari brand Mito ini ya. Dia menampilkan suara yang saya rasa sih di harga yang sangat-sangat bersaing ya kalau dibandingkan dengan brand-brand lokal lainnya, dan saya juga tidak kecewa dengan produk speakernya sendiri. Kali ini dengan proyektornya ya, yang mana kalau proyektornya ini memang harganya itu tidak bersaing banget ya, beda dengan speakernya. Tapi itu dulu waktu pertama rilis itu sekitar 3 juta, dan sekarang harganya sudah lumayan dipangkas jadi sekitar 2,5 jutaan. Jadi itu yang membuat saya menarik. Ini Trim 2 ya. Kalau yang pertamanya itu yang P100, ini yang P200 seri tertingginya. Dan di sini kita bisa lihat untuk proyeksinya dari 50 sampai 200 inch. Lumayan karena biasanya proyektor sekecil ini maksimal dia 120 sampai 150 inch. Ini sampai 200 inch. Di bagian samping di sini kita bisa lihat ada beberapa spesifikasi yang lumayan kecil ya. Saya agak kurang bisa membaca, teman-teman bisa zoom aja. Oke, di bagian satunya, nah ada gambar lagi yang di sini ada tipenya sendiri P200 ya. Yang P100 sudah banyak yang mengulas ya. Ini kurang lebih sama ya. Untuk native-nya Full HD, sudah fokus otomatis, sudah bisa HDMI juga. Dan di bagian sampingnya, nah ini kita bisa lihat ada fitur yang lumayan lebih lengkap. Ini ada 300 ANSI lumennya, bukan sesuatu yang besar untuk ANSI lumennya ya. Tapi saya yakin di harga sekian ini bukan abal-abal ya, karena biasanya harga yang lebih murah ansinya gede 600 800 itu ya. Oh, saya rasa sih jadi minder dulu buat dibeli. Kalau ini saya yakin sih mungkin punya nilai plus, mungkin ini real ya. Oke, nanti kita akan coba. Di sini bisa case tune juga diatur. Oke, kurang lebihnya sama. Dalam paket pembelian kita dapat kartu garansi, mantap, setahun ya. Yang pasti sih teman-teman kalau untuk cari produk pastikan bergaransi resmi, itu saran saya. Kabel power, yang sayangnya ini kabelnya bukan seperti ini saja ya, ini tidak bisa langsung colok ke proyektornya, tapi harus disambung lewat adapternya seperti ini. Ini sebenarnya saya kurang suka ya, jadi kurang portable. Walaupun walaupun proyektornya sendiri lumayan portable, tapi kalau ada adapter yang lumayan besar seperti ini dan juga berat, jadi kurang portable aja ya. Tapi sisi baiknya kalau sudah ada ini biasanya itu kualitasnya lumayan untuk daya dan juga kecerahannya. Remote-nya seperti ini, dan ini juga sesuatu yang saya suka. Untuk remote-nya sendiri tidak pasaran, ada brand-nya juga di sini Mito ya. Dan kita juga bisa atur keystone-nya di sini ya. Oke, dan ini ada mode mouse-nya. Oke, mantap. Jadi biasanya ini untuk aplikasi seperti Netflix ya yang tidak sertifikasi pakai menggunakan mode mouse ini. Beda dengan yang proyektor yang tidak ada mode mouse-nya, itu jadi tidak bisa diputar Netflix-nya atau agak ribet ya. Untuk kualitas remote-nya sendiri lumayan berat dan juga lumayan tebal, nice. Inilah dia desain dari proyektornya sendiri ya. Tidak begitu portable, tidak begitu kecil ya. Tapi kalau dibandingkan dengan Your Day yang kemarin kita review juga, ini masih sedikit lebih kecil ya, dan bentukannya juga mirip. Oke, di sini ini bahannya full metal ya. Oke, bukan plastik lagi, bukan abal-abal. Dan ini mengelilingi sampai ke, hampir ke belakang ya, memutarnya tuh. Oke, nyampe ke sini, ini batasnya. Oke, mantap, full metal. Ini saya singkirkan dulu biar lebih jelas. Ini bagian belakangnya seperti ini. Oke. Walaupun ada satu-satu ya, namanya juga proyektor portable, jadi jarang ada dua, dan ini sudah lengkap. Dan di sini ada lubang-lubang ventilasinya juga. Di bagian samping satunya juga ini sama aja polos ya. Dan di bagian depannya ini untuk ukuran lensanya ini lumayan besar ya. Oke, ada brand Mito-nya sendiri. Yang menarik dari Mito ini saya lihat untuk beberapa brand luar negeri, terutama brand Cina itu belum saya nemukan yang seperti ini ya. Bisa dibilang bukan rebrand atau ya nggak tahu ya, mungkin dibuatnya juga memang di Cina, cuman untuk yang rebrand seperti ini saya belum menemukan. Mungkin kalau teman-teman lihat ya bisa share di komentar juga ya. Bagian atasnya hampir polos ya, mungkin di kamera tidak terlihat jelas, tapi nah sudah terlihat ya di sini kalau tombol powernya di bagian atas. Oke,
Oke. Dan di bagian bawahnya seperti ini teman-teman ya. Ini walaupun tidak ada bagian apa yang untuk meninggikan, merendahkan ya. Tapi setidaknya di bagian tengah ini masih ada mounting buat tripod ya. Oke, lumayan. Dan ini dayanya tertulis 90 watt. Oke, tidak begitu besar juga. Dan ini sekitar kayak TV 43 in 49 in ya untuk watt seperti ini. Dan ini tadi saya lupa ya. Ini bukan pajangan semata. Ini adalah kameranya untuk ngatur fokusnya. Dan di sini juga mungkin tidak begitu jelas, tapi di sini sedikit berbayang ya. Kalau di sini ada kotak untuk gunanya ventilasi juga. Untuk bobotnya juga lumayan ya, nggak malu-maluin. Walaupun termasuk portable, ini saya rasa sih kalau perhitungan kasar saya sekitar 1,2 sampai 1,4 kilo ya. Oke, dan build quality-nya, kerapihannya ini bagus. Ini terasa di bagian atasnya walaupun plastik ini tebal ya. Yang saya suka sih ini. Bagian depannya jarang-jarang sekali ini benar-benar metal punya. Oke, baik, ini sudah kita nyalakan ya, dan teman-teman juga mungkin bisa dengar suara kipasnya. Yang saya dengar di sini ini termasuk kecil ya, memang ada suara kipas, cuman untuk LCD proyektor ini kecil. Dan menariknya lagi, ini bagian penghantar panasnya atau ngeluarin panasnya atau ventilasinya dia di bagian depan ya, jadi hangat itu bagian depan. Biasanya pada proyektor yang lainnya itu di bagian samping, kalau enggak belakang ya. Yang mana kalau bagian belakang itu kurang efektif kalau misalkan kita taruh dekat tembok yang jadinya harusnya mendingin gitu ya, atau mengurangi panas jadi tambah panas kalau nempel banget dengan tembok. Pun begitu di bagian samping itu kurang sempurna untuk pendinginannya. Nah, ini baru saya temui untuk proses pendinginannya itu ada di bagian depan. Jadi hangatnya di sini itu karena depannya itu lebih lebar ya. Jadi dia otomatis bisa lebih tahan overheat gitu ya untuk dinyalakan berlama-lama ya. Dan ini tampilan bagian depannya. By the way, ini mungkin teman-teman terlihatnya tidak begitu jelas ya, karena memang ini ruangan ini, kamar ini baru saya ganti lampu dengan yang sangat-sangat terang. Jadi hasilnya seperti ini. Tapi sejatinya ini sudah jelas banget ya. Ini karena memang berandanya seperti ini. Dan kalau kita lihat, nah bagian yang lebih berwarna ini terlihat lebih terang ya. Dan saya rasa ini 300 ANSI lumennya ini nggak abal-abal ya. Ini bener-bener real ya. Oke, kita lihat bagian menu-menunya seperti ini ya. Ini tidak seperti juga dengan beberapa proyektor yang pernah kita review yang bosan sekali tampilan homepage-nya. Ini seperti ini. Oke, kita cek dulu aja bagian pengaturan ada apa saja. Oke, di sini ada proyektor, ada WLAN, Bluetooth aplikasi, informasi sistem. Oke, di sini versi Android-nya versi 10 ya. Oke. Back. Ada lainnya di sini, ada pembersih memori, tekan suara. Oke, ini bisa di off kan kalau teman-teman nggak ingin ada suara di bagian remote-nya. Oke, ada bahasa juga di sini ya. Untuk proyektornya sendiri, kita cek apa saja. Ini ada mode ventilasi, ada tampilan depan, belakang, langit-langit, dan langit-langit belakang ya. Bisa di zoom juga, vertikal, horizontal juga, koreksi 4 poin, koreksi trapesium otomatisnya juga ada. Oke, ada pengaturan fokus ya, bisa di manual dan juga di autofokuskan. Oke, yang mana ini pengaturan proyektornya sudah cukup lengkap. Cuman kita tidak bisa menemukan untuk ngatur mode gambar ya, dan juga mode suara. Oke, sayangnya di situ. Ini kita coba matikan lampu. Oke, barulah terasa menyilaukan ya. Aslinya itu tidak menyilaukan seperti ini. Ini sebentar saya akan coba atur pengaturan di kamera saya biar lebih jelas terlihatnya. Baik, sekarang sudah terlihat lebih jelas ya. Dan memang terasa kalau tampilan gelap itu adalah tampilan yang terbaik. Oke. Di sini saya juga bisa lihat kalau kualitas warnanya lumayan aduhai ya. Ini kita coba Excel ya untuk melihat seberapa jelas kalau proyektor ini dipakai presentasi ya. Kita mungkin akan lihat lebih dekat biar lebih jelas ya. Oke, ini di bagian tengah ini jelas banget ya, dan di bagian
pojok-pojoknya sampai waktunya di sini ada ya, masih terlihat jelas. Oke, di bagian atas juga sama, masih terlihat jelas. Pinggir kiri juga sama, masih sangat-sangat jelas ya. Ini kurang lebih hasil proyeksinya sekitar 65 sampai 70 in ya. Dan saya rasa ini walaupun ini proyektor LCD tapi hampir rata kanan ya. Ya, walaupun tidak sempurna di bagian pinggir-pinggirnya, ini masih terlihat jelas. Ini hampir mendekati DLP punya ya, hampir rata 95%. Oke, karena biasanya kalau proyektor LCD murah itu di bagian tengah aja yang jelas, sedangkan di bagian pinggirnya itu ngeblur ya. Ini enggak. Oke, sekarang kita akan tes kalau untuk kualitas video. Baik, kita play video ya. Ini kondisi masih keadaan gelap gulita alias lampu dimatikan, dan hasilnya mantap. Warna-warnanya ini mantap banget ya, terasa lebih pop up. Dan karakter warnanya ini ya, walaupun tidak bisa di-adjust untuk mode gambarnya, ini saya rasa lebih mendekati mode sinema. Jadi kalau buat nonton film, movie dan sejenisnya itu sudah lumayan enak ya. Oke, kita coba dekatkan. Lihat ketajamannya. Oke, mantap ya. Baik, jadi kesimpulan saya kalau untuk gambar ini sih nggak ada komplain ya. Apalagi tentang kecerahannya 300-an silumen itu, untungnya saya rasa sih sepertinya bukan abal-abal ya. Terlihat 300-nya itu terang, tidak seperti brand-brand lain yang ansinya gede-gedean, tapi pas dicoba ternyata ini lumayan mantap ya. Kita akan coba kualitas deep gelapnya ya. Oke, baik, ini tes gelapnya atau blacknya ya. Oke, mantap. Ini saya tidak melihat ada keabu-abuan yang parah ya. Biasanya itu bagian pinggirnya atau bagian gelapnya, hitamnya itu agak abu-abu. Ini mantap ya. Ada sedikit keabu-abuan, cuman sangat minim, hampir mendekati DLP ya. Hampir black sempurna, hitam sempurna. Oke, nah teman-teman bisa lihat ya. Biasanya di pinggiran ini nih, ini kalau nggak keabu-abuan, kebiru-biruan ya, memancarkan cahayanya. Ini enggak. Ini mantap. Ini kalau untuk layar TV ini sudah OLED ini ya. Ini untuk proyektor ini sudah mantap banget ya, tidak keabu-abuan di bagian pinggir-pinggirnya. Oke, nice. Sekarang kita akan coba tes movie di Netflix ya. Oke, ini sudah berjalan dengan sempurna ya, mutar film di Netflix. Ini film kartun aja. Dan ini tidak usah berlama-lama ya, saya takut copyright. Yang jelas intinya nonton movie di Netflix ini bisa banget ya. Oke, lumayan terang. Sekarang kita akan coba mirroring ya. Di sini ada beberapa aplikasi, ada Miracast, ada eMirror ya. Ada eShare server. Oke, banyak banget. Kita pilih salah satu aja. Oke, dan intinya ini saya nggak tahu ya infonya ini apakah Android AOSP atau Android murni. Yang jelas kalau Android murni itu tampilannya nggak seperti ini setahu saya ya. Cuman ya ini sudah ada Play Store-nya. Oke, mantap ya. Dan saya juga tidak menemukan di websitenya atau di marketplace-nya itu kalau ini sudah sertifikasi. Cuman yang jelas untuk tampilannya fresh banget dan juga bisa Play Store, itu mantap. Oke, kita coba lagi ke mirroringnya. Ini saya akan coba di iPhone ya, dan ini namanya Mito P200. Oke, cepat sekali. Oke, dan untuk delaynya mantap, ini hampir tidak ada ya. Oke, sip. Jadi kalau untuk mirroring atau screencast ini lancar. Baik, kita tes kualitas audionya.
Oke, ini saya besarkan. Oke, kualitas audio seperti itu. Oke teman-teman ya, memang bukan yang terkeras ya. Dan kalau saya juga bisa bilang ini 10 wattnya agak kurang keras ya, sayangnya di situ. Cuman kalau untuk kuantitas bass, treble dan juga vokal ini sudah cukup. Memang tidak boom banget, jadi kalau pengen kualitas audio yang bagus ya wajib pakai sound tambahan ya, atau speaker Bluetooth. Yang jelas ini untuk audionya saya kasih nilai biasa aja ya. Agak berbeda dengan kualitas gambarnya yang membuat saya terpukau ya. Jadi kalau teman-teman nggak mementingkan kualitas audio ya ini nggak masalah, karena gambarnya memang unggulnya di situ di gambar ya, bukan di kualitas audionya. Namanya juga proyektor bukan speaker ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.